Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Nuraini, NIM 202111011052, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang. Di sini, saya akan membahas tentang pemilihan kata atau diksi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu diksi? Kata diksi sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Lalu, apa sih pengertian dari diksi itu dan bagaimana bentuk dari diksi? Mari kita bahas. Menurut KBBI, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Menurut Krida Laksana, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum. Jadi, diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat agar apa yang kita maksudkan maknanya bisa tersampaikan kepada pendengar. Di sini ada syarat diksi. Ada 3 syarat diksi. Yang pertama, tepat. Jadi, kita harus mengungkapkan gagasan secara tepat, sesuai, jadi bisa menghasilkan pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan kesalahpahaman. Jadi di sini tuh kita harus menguasai banyak kosakata. Nah, yang kedua, ada benar. Benar yang seperti apa sih? Benar yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Kita harus bisa membedakan mana makna denotasi, mana makna konotasi, lalu bisa membedakan mana kata khusus dan mana kata umum. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada lazim. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang lazim. Lazim itu apa? Lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, jadi yang sudah biasa didengar oleh umum. Selanjutnya ada syarat-syarat ketepatan diksi. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Konotasi itu artinya makna kata yang mengandung kiasan atau yang bukan sebenarnya. Contohnya, Pak Rizal menjadi tangan kanan untuk polisi untuk memecahkan kasus penculikan. Tangan kanan yang dimaksud itu artinya orang kepercayaan. Nah, kalau denotasi, kata yang memiliki arti sebenarnya. Contohnya, Marina mengangkat tangan kanannya saat dipanggil ibu guru. Nah, itu tangan kanan. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata sinonim secara cermat. Jadi, sinonim itu kan persamaan kata. Kita harus bisa menggunakan padanan kata yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya ada membedakan kata-kata yang ejaannya mirip. Contohnya, bank BANK dan bank BANG. Pengucapannya tuh kan sama, tapi maknanya berbeda. Bank yang satunya itu artinya tempat menyimpan uang, lalu bank yang satunya lagi artinya sebutan untuk kakak laki-laki. Nah, lalu ada penggunaan kata kerja pada kata depan harus idiomatis. Idiomatis itu kayak kata kiasan, contohnya banting tulang. Bukan sedang membanting tulang, tapi banting tulang dalam artian kerja keras. Lalu ada membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Nah, kata umum itu apa sih? Kata umum itu kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya yang lebih luas. Sedangkan kata khusus itu kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya itu lebih sempit. Contohnya, kata umumnya membawa. Kata khususnya ada mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan. Di sini ada kesalahan penggunaan diksi. Kesalahan penggunaan diksi dijabarkan menjadi 13 jenis, yaitu yang pertama, penanggalan awalan meng, kedua, penanggalan awalan ber, ketiga, peluluhan bunyi c, yang keempat, penyengawan kata dasar, kelima, bunyi s, k, p, t yang berimbuhan meng dan peng, yang keenam ada awalan ke yang keliru, yang ketujuh pemakaian akhiran ir, yang kedelapan padanan yang tidak serasi, kesembilan pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap, yang ke-10
penggunaan kata kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Yang ke-11 itu ada penggunaan kata yang hemat. Ke-12 bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir 13 penggunaan di mana, yang mana, dan hal mana. Nah, pemilihan kata menjadi poin penting dalam penyusunan kalimat yang efektif. Contoh, kalimat tersebut tidak memenuhi syarat dalam pemilihan kata, sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif. Nih contohnya, yang pertama ada Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu. Nah, yang kedua ada Bu Chandrika sudah tahu berita itu. Pada pemilihan kata tentang, kata mengetahui tergolong verba transitif yang dapat diikuti secara langsung oleh objek, yang objeknya itu berita itu. Jadi kata tentang sebagai preposisi tidak perlu dipakai. Sementara untuk verba intransitif yang kata tahu tidak dapat diikuti oleh pelengkap secara langsung. Karena itu wajib diikuti preposisi tentang. Nah, setelah penjelasan tadi perbaikannya jadi seperti ini. Yang pertama, Bu Chandrika sudah mengetahui berita itu. Kata tentangnya kita hilangkan. Yang kedua, Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu. Ditambahkan kata tentang setelah kata tahu. Jadi kesimpulannya, diksi merupakan ketepatan pemilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kalimat efektif kepada pendengar. Diksi atau pilihan kata dalam berbahasa merupakan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan sebuah kata atau gagasan yang tepat. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar. Seperti apa yang dirasakan penulis menurut Keraf 2008-81. Pemilihan diksi berpengaruh pada keefektifan kalimat. Sumarwati 2015-109. Bahwa pilihan kata merujuk pada pengertian penggunaan suatu kata dari sejumlah besar kata yang dikuasai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.